Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama aku Fatin Eka Adriani dari kelas 12 IPA 8. Video kali ini aku membahas materi tentang larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Apa sih larutan elektrolit itu? Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Mengapa larutan elektrolit dapat menghantarkan arus listrik? Karena adanya zat terlarut yang dapat terurai menjadi ion-ion yang bergerak bebas. Contohnya NaCl, HCl, dan NaOH. Peristiwa daya hantar listrik dapat diterangkan dengan teori ion yang disusun oleh Svante Arrhenius pada tahun 1884. Peristiwa terurainya elektrolit menjadi ion-ion disebut disosiasi elektrolisis atau ionisasi. Ionisasi menguraikan molekul menjadi ion positif dan ion negatif. Ion-ion tersebut mengakibatkan adanya arus listrik. Apa aja sih jenis larutan elektrolit? Jenis larutan elektrolit terbagi menjadi dua. Yang pertama, elektrolit kuat adalah larutan elektrolit yang dapat menghantarkan arus listrik dengan baik. Elektrolit kuat memiliki derajat ionisasi mendekati 1. Elektrolit kuat terdiri dari larutan-larutan yang berasal dari larutan asam kuat, larutan basa kuat, dan larutan garam. Yang kedua, elektrolit lemah adalah larutan elektrolit yang menghantarkan listrik dengan tidak baik atau buruk. Elektrolit lemah memiliki derajat ionisasi kecil mendekati 0. Elektrolit lemah terdiri dari larutan-larutan yang berasal dari larutan asam lemah dan larutan basa lemah. Apa sih larutan non-elektrolit itu? Larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Hal ini disebabkan karena dalam larutan ini tidak mengandung ion. Oleh karena itu, tidak ada beda potensial dalam larutan non-elektrolit. Contohnya C2H5OH, C6H6, dan H2O. Daya hantar larutan elektrolit. Daya hantar larutan elektrolit sangat dipengaruhi oleh banyak sedikitnya ion yang dihasilkan dari proses ionisasi. Semakin banyak jumlah ion dalam larutan, maka daya hantar listrik semakin besar. Banyak sedikitnya elektrolit yang terionisasi dinyatakan dengan derajat ionisasi, yaitu perbandingan antara jumlah zat yang terionisasi dengan jumlah sejak mula-mula. Rumus derajat ionisasi sama dengan jumlah mol yang terionisasi dibagi jumlah mol mula-mula. Dari rumus tersebut dapat disimpulkan, yang pertama, makin besar derajat ionisasi, makin banyak zat yang terurai. Artinya sifat elektrolit semakin kuat. Yang kedua, makin kecil derajat ionisasi, makin sedikit zat yang terurai. Artinya sifat elektrolit semakin lemah. Senyawa pembentuk larutan elektrolit. Ikatan kimia yang berkaitan dengan larutan elektrolit dalam sifat menghantarkan arus listrik adalah ikatan ion dan ikatan kovalen. Hantaran listrik dalam larutan disebabkan oleh ion, maka mudah dipahami mengapa zat-zat yang berikatan ion seperti NaCl dalam air dapat menghantarkan arus listrik. Zat elektrolit dapat berasal dari senyawa ion dan beberapa senyawa kovalen polar. Yang pertama, senyawa ion. Senyawa ion tersusun dari ion positif dan ion negatif. Misalnya NaCl tersusun dari ion Na+ dan Cl-. Senyawa itu dalam 3 jenis wujud memberikan gejala daya hantar listrik yang cukup unik. Dalam bentuk kristal padat, ion Na+ dan Cl- tidak dapat bergerak bebas, tetapi terikat kuat dan diam di tempatnya. Oleh karena itu, garam dapur padat tidak dapat menghantarkan listrik. Dalam bentuk lelehan dan larutan, ion Na+ dan Cl- dapat bergerak bebas sehingga lelehan NaCl dan larutan NaCl dapat menghantarkan listrik. Jika senyawa ion dilelehkan atau dilarutkan, maka ion-ion yang terikat dan tersusun rapi akan terlepas satu sama lain dan menyebar. Peristiwa penguraian senyawa menjadi ion-ion ini disebut reaksi ionisasi. Yang kedua, senyawa kovalen polar. Senyawa kovalen polar dalam bentuk murninya tidak mengandung ion-ion sehingga tidak dapat menghantarkan listrik. Beberapa senyawa kovalen di dalam air dapat terurai menjadi ion-ion positif dan ion-ion negatif yang dapat bergerak bebas. Senyawa kovalen digolongkan menjadi dua macam. Yang pertama, senyawa kovalen yang termasuk elektrolit, yaitu senyawa kovalen yang dalam air dapat terionisasi, contohnya HCl, CH3COOH, dan H2SO4.
Yang kedua, senyawa kovalen yang termasuk non-elektrolit, yaitu senyawa kovalen yang dalam air menghasilkan molekul-molekul. Contohnya, C2H5OH. Perbedaan sifat larutan elektrolit dan non-elektrolit. Sifat larutan elektrolit yang pertama dapat menghantarkan arus listrik. Yang kedua, terjadinya proses ionisasi. Yang ketiga, derajat ionisasinya sama dengan 1 atau mendekati 1. Yang keempat, jika dilakukan uji daya hantar listrik menghasilkan gelembung dan lampu nyala. Yang kelima, berupa larutan asam kuat, basa kuat, dan garam. Sedangkan sifat larutan non-elektrolit yang pertama tidak dapat menghantarkan arus listrik, yang kedua tidak terjadi prosesnya ionisasi, yang ketiga derajat ionisasinya sama dengan 0, yang keempat jika dilakukan uji daya hantar listrik tidak menghasilkan gelembung dan lampu tidak menyala. Yang kelima contohnya adalah larutan gula, larutan alkohol, bensin, dan larutan urea. Kegunaan larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Peran larutan elektrolit dan non-elektrolit dalam kehidupan sehari-hari sangat penting. Berikut merupakan beberapa kegunaan dari larutan elektrolit dan non-elektrolit. Kegunaan larutan elektrolit yang pertama, oralit. Oralit adalah larutan untuk merawat diare. Oralit diminum penderita diare supaya tidak mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Cairan tubuh mengandung komponen larutan elektrolit untuk memungkinkan terjadinya daya hantar listrik yang diperluas impuls saraf bekerja. Yang kedua, akumulator atau aki. Aki adalah sebuah alat yang dapat menyimpan energi, umumnya energi listrik, dalam bentuk energi kimia. Aki dipakai untuk menstarter kendaraan menggunakan larutan asam sulfat. Sel aki terdiri dari anoda Pb dan katoda PbO2. Dengan larutan elektrolit memungkinkan terjadinya reaksi kimia yang menghasilkan arus listrik untuk menghidupkan kendaraan. Yang ketiga, garam dapur. Garam dapur berfungsi sebagai perangsang nafsu makan dan membantu untuk menonjolkan selera makan yang berbeda. Ini adalah bumbu yang terbaik jika digunakan dalam jumlah ideal yaitu 5 gram per hari. Garam terdiri dari 2 elemen alami, yaitu natrium dan klorin, yang bergabung untuk membentuk senyawa natrium klorida. Unsur-unsur natrium dan klorin bertanggung jawab untuk menyeimbangkan elektrolit dalam cairan dan sel-sel tubuh dan memastikan kadar pH dalam kondisi baik. Kegunaan larutan non-elektrolit yang pertama, alkohol. Alkohol dalam kehidupan sehari-hari digunakan sebagai pelarut, obat-obatan, dan bahan bakar. Alkohol 70% biasa digunakan untuk disinfektan, dan larutan iodium dalam alkohol digunakan sebagai obat luka. Yang kedua, larutan gula. Gula digunakan untuk mengubah rasa menjadi manis dari makanan atau minuman. Gula sederhana seperti glukosa yang diproduksi dari sukrosa dengan enzim atau hidrolisis asam yang berfungsi menyimpan energi akan digunakan oleh sel. Yang ketiga, air suling. Air suling merupakan larutan non-elektrolit karena mengandung ion-ion dalam jumlah yang sangat kecil. Contoh soal. Perhatikan hasil percobaan berikut. Larutan X, lampu tidak menyala, gelembung gas ada. Larutan Y, lampu tidak menyala, gelembung gas tidak ada. Larutan Z, lampu menyala, gelembung gas ada. Dari data tersebut, larutan yang mengandung zat terlarut berupa molekul-molekul adalah A. Larutan X dan Y, B. Larutan Y saja, C. Larutan X saja, D. Larutan Z saja, E. Larutan X dan Z. Jawabannya adalah B. Larutan Y saja. Jadi, pembahasannya, larutan yang mengandung zat terlarut berupa molekul-molekul merupakan larutan yang tidak terionisasi, di mana larutan yang tidak terionisasi adalah larutan non-elektrolit. Ciri-ciri larutan non-elektrolit diantaranya lampu tidak menyala dan tidak terdapat gelembung gas. Berdasarkan tabel soal yang sesuai dengan ciri-ciri larutan non-elektrolit adalah larutan Y saja, maka jawabannya adalah B. Sekian materi tentang larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.